pagi Bunda. Pagi Bapak. Salam guru ya. Bergerak Dan menggerakkan. Alhamdulillah hari ini kita maju dan terfokus pada pendampingan terakhir, pendampingan ke-6 tentang hasil umpan balik dari survei 360 tentang peran, kesepakatan, kemudian asesmen balik mandiri, termasuk kompetensi yang harus dimiliki seorang guru penggerak, mulai dari kompetensi mengembangkan diri dan orang lain, kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, kompetensi sebagai pemimpin pengelolaan sekolah, dan sebagai pemimpin pengembangan sekolah. Nah, itu kompetensi yang sudah dan harus terjadi. Dan ketika nanti ada dalam asesmen mandiri, ada skala yang ketika di pendampingan kedua di kolom 9 kan di sana sebagai pengisian dari umpan balik tersebut. Nah, sekarang masuknya ke P6 itu di kolom ke-10 ya, yang kolom 10. Maka itu alhamdulillah hari ini kita bisa fokus diri dari RTL atau rencana tindak lanjut 3 bulan ke belakang dari pendampingan kedua. Apa yang belum dilakukan masih diinventarisir. Nah, untuk hari ini dalam 3 bulan kemudian kita sudah harus bisa mengidentifikasi dan artinya memilah-milah dari bagian-bagian kita sebagai kompetensi yang dimiliki, mulai dari sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian bagaimana mengembangkan diri dan orang lain dengan poin-poin yang ada, termasuk dalam pengelolaan pengembangan sekolah. Di sini juga masih terlihat dengan jelas ketika di pendampingan kedua pada tanggal 22 Oktober 2022 telah mengisinya tentang lampiran pertama. Ini ada 4 lampiran kan ya, lampiran 1 sampai lampiran 4, di mana lampiran pertama ini tentang kesepakatan peran calon guru penggerak dan kepala sekolah. Di awal di sini bagaimana calon guru penggerak mampu untuk mendeskripsikan dan menarasikan apa yang akan dilakukan agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Sementara kan dulu hanya mengira dan menduga ya. Nah, sekarang sudah bisa jelas, bisa menarasikan sesuai dengan fakta di lapangan. Kemudian juga apa yang menjadi dukungan yang juga dibutuhkan agar dapat terlaksananya ya kegiatan PGP atau pendidikan guru penggerak ini. Nah, kemudian bagaimana kesepakatan dengan kepala sekolah, apa yang bisa kepala sekolah lakukan supaya pembelajaran calon guru penggerak ini dapat membantu proses, terutama proses transformasi sekolah atau transformasi antara student oriented yang belum dari teacher oriented. Juga intinya adalah bagaimana melaksanakan di modul 2.1 dan 2.2, bagaimana seorang calon guru penggerak ini membuat sebuah transformasi sekolah itu dengan mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu yang paling penting. Nah, kemudian di lampiran kedua itu ini kan 3 ya. Yang kedua ini tentang komposisi, kalau tidak salah di sini tentang komposisi asesmen mandiri ya dari guru penggerak. Di sini dari 4 skala prioritas belum dilakukan, mulai dilakukan, sudah dilakukan, pasti sudah dilakukan yang jelas. Ketika yang belumnya itu waktu itu diinventarisir, kemudian mulai dilakukan dalam 3 bulan terakhir 1 sampai 2 kali masih mulai dilakukan, berarti minimalnya 1 bulan sekali. Kemudian yang dilakukan adalah diharapkan sudah ada jadwalnya walaupun belum konsisten, artinya belum secara kontinu dilaksanakan. Sementara untuk prioritas orang keempat adalah konsisten dilakukan, ini sudah konsisten, artinya sudah baku ya, sudah kontinu. Nah, sementara di lembar yang ketiga itu tentang evaluasi diri guru penggerak itu sendiri, bagaimana seorang calon guru penggerak memahami perannya sebagai penggerak, dan yang paling penting adalah kompetensi yang harus dimiliki. Nah, di sini jelas ada poin-poinnya, mulai dari pengembangan diri dan orang lain, mampu menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan sendiri. Di sini juga ada jelas mengembangkan kompetensi warga sekolah dan seterusnya. Kemudian dalam kepemimpinan pembelajaran juga jelas poin-poinnya di sini, bagaimana memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid atau student oriented dari teacher oriented itu. Kemudian
memimpin refleksi perbaikan kualitas proses pembelajaran yang berkesan dan seterusnya. Nah kemudian untuk kompetensi yang ketiga itu kepemimpinan manajemen sekolah. Di sini juga jelas ada poin-poinnya. Dari mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid, dulu kan membuat visi yang diharapkan untuk berdampak pada siswa, yaitu visinya waktu itu tangguh ya, tangguh singkatan dari Sansa itu semangat, ya, agamis, solidaritas, ya, Pansa ya, ya, itu tangguh, solidaritas, semangat, tangguh, agamis, solidaritas, dan asri. Nah itu diakhiri dengan asri, itu disesuaikan lagi dengan di pendampingan kelima ya, tentang rencana program itu dari ekstrakurikuler pramuka, yaitu Masagi itu sendiri ya. Nah kemudian dalam kepemimpinan manajemen sekolah itu ada yang kedua poinnya, memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Nah ini kan sudah jelas ketika di pendampingan kelima juga sudah, misalnya dari ekstrakurikuler pramuka kemudian dikembangkan menjadi sebuah akronim Masagi yang menanam protokol sekolah agar asli ya, gotong royong dan kontinuitas, artinya berkelanjutan ya. Akhirnya juga berdaya guna, berhasil guna, efektivitas atau sakit semampu ya istilahnya. Nah kemudian bagian terakhir untuk kompetensinya itu adalah sebagai pemimpin dalam pengembangan sekolah. Nah ini ketika di pendampingan kedua, ketiga dan seterusnya ditanya itulah yang paling berat katanya. Kompetensi yang keempat itu bagaimana seorang sekretaris harus memiliki kompetensi dari hal dirinya itu mengembangkan sekolah. Nah itu karena pengembangan itu seharusnya memang tugas seorang manajer atau kepala sekolah, tapi kita hanya sebatas mendampingi dan kemudian memberikan masukan. Di sini juga ada poin-poinnya, yaitu memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan mendukung kebutuhan masyarakat sekitar yang relevan atau yang berhubungan gitu ya dengan kebutuhan lingkungan sekitar. Nah, terutama misalnya ketika masa dilakukan karena apotek sekolah kan itu ketika kebutuhan sekolahnya sudah terpenuhi kan bisa sebagiannya untuk kebutuhan atau kemudian masyarakat sekitar atau lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Nah kemudian poin yang kedua dari kepemimpinan pengembangan sekolah adalah melibatkan orang tua ya, orang tua atau wali murid dan masyarakat sekitar dalam mengembangkan sekolah. Nah yang ketika waktu itu bagaimana cara melibatkan terutama orang tua di kelas masing-masing sehingga membuat misalnya paguyuban atau komunitas wali atau orang tua siswa ya, terutama dalam sama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan pengembangan sekolah ya, agar sekolah ini menjadi sekolah yang benar-benar menjadi idola atau keinginan masyarakat untuk menitipkan para putra putrinya di sekolah tersebut. Nah kemudian untuk asesmen yang keempat di sini yang terakhirnya adalah pembahasan kerja tentang pengembangan kompetensi diri. Di sini sudah dijelaskan kategorinya bagaimana mengembangkan diri yang lain sebagai kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Di sini maka kompetensi yang ingin dikembangkan selama 6 bulan ke depan setelah nanti dalam proses lulus menjadi seorang guru penggerak. Kemudian apa indikator keberhasilannya, jika berhasil itu kemudian apa strategi atau cara atau kiat agar kompetensi itu tercapai. Kemudian sumber dukungannya dari mana saja, terutama waktu di pendampingan kelima bagaimana melibatkan aktor ya dalam membantu program yang kita buat itu. Kemudian yang terakhirnya bagaimana cara mengatasi faktor penghambat atau obstacle ya, kita rintangan, apalagi kita menggunakan dengan teori SWOT itu ya, mencari kelemahan, kelebihan, kemudian tantangan dan kesempatan itu, agar semua tantangan tersebut itu bisa teratasi dan kompetensi yang kita miliki ini dapat kita raih dan dapat kita aplikasikan, kita terapkan seefektif mungkin. Nah itu untuk hari ini, makanya untuk yang pertama silakan Ibu diskusikan untuk isi dari lembar kerja yang kedua itu sekarang dari perubahan. Kalau di sini kan awalnya mempersiapkan rencana pembelajaran mulai dari RPP, model pembelajaran, teknik pembelajaran dan alat evaluasi. Intinya saja yang penting sekarang bagaimana hasil dari umpan balik Ibu sesama rekan sejawat, kemudian bersama siswa
kenapa dengan rekan sejawat di sana adalah mengembangkan diri dan orang lain kan. Ketika dalam siswa dengan siswa itu intinya dalam kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, kemudian dengan kepala sekolah kita ini fungsinya sebagai pemimpin pengelolaan sekolah dan pemimpin pengembangan sekolah. Potensi. Terima kasih. Dari hasil umpan balik yang sudah diberikan dari rekan sejawat, kemudian kepala sekolah dan murid, alhamdulillah dengan apa yang saya pelajari dan saya terapkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak, alhamdulillah ada peningkatan. Yang pertama pengembangan diri dan orang lain di sini hasil dari umpan balik kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan murid-murid. Di sini CGP sudah mampu atau sudah konsisten dalam menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Karena poin-poinnya di sini CGP sudah bertanya kepada murid tentang hal yang baik yang sudah dipraktikkan di dalam kelas, kemudian CGP bertanya kepada murid tentang hal yang belum dimengerti dari praktik kepada murid. Poin-poinnya memintakan guru untuk melihat praktik CGP mengajar itu sudah konsisten, meminta kepada rekan sejawat, kemudian meminta rekan guru untuk memberikan masukan setelah melihat praktek CGP di dalam proses pembelajaran, kemudian mencatat kelebihan dan kekurangan CGP dalam praktek mengajar, kemudian CGP telah konsisten di dalam membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktek mengajar berdasarkan catatan CGP, kemudian membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktek mengajar berdasarkan masukan dari rekan sesama guru, baik itu kepala sekolah atau murid. Nah, dari proses pembelajaran tersebut ada evaluasi, kemudian untuk perbaikan ke depannya supaya tetap konsisten dijalankan dan menuju ke perbaikan selanjutnya. Untuk poin yang pertama. Kemudian untuk pengembangan kompetensi warga sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini juga hasil dari umpan balik yang diberikan oleh rekan sejawat, kepala sekolah dan murid, alhamdulillah di sini juga ada peningkatan. CGP mampu mengidentifikasi persoalan di dalam pembelajaran, kemudian membantu menganalisis permasalahan pembelajaran rekan sejawat. Nah, itu sudah konsisten dilakukan. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk pengembangan karir. Alhamdulillah di sini juga konsisten, artinya konsisten itu sudah terjadwalkan di sekolah kami dengan adanya organisasi yang ada di sekolah, yaitu POKBI, kelompok berbagi, forum kelompok dan berbagi. Setiap semester itu minimal dua kali dilaksanakan, tergantung bagaimana situasi permasalahan yang dialami di sekolah kami seperti itu, Pak. Alhamdulillah POKBI sudah berjalan konsisten kami lakukan. Kemudian menunjukkan kematangan spiritual, moral dan emosi untuk perilaku sesuai dengan kode etik. Alhamdulillah di sini berdasarkan umpan balik yang saya terima dari kepala sekolah, baik rekan sejawat ataupun murid, di sini 100% CGP mampu mengelola stres ketika CGP mengalami kesulitan atau kegagalan dalam praktik mengajar CGP yang dilakukan. Di sini mampu mengelola rasa marah saat murid CGP menunjukkan perilaku yang tidak diharapkan, kemudian mendengarkan setiap pendapat murid CGP dan merespon dengan sungguh-sungguh. Jadi di sini alhamdulillah peningkatan yang sangat luar biasa berkat dari pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi kita melihat dari profil muridnya, dari minatnya, dari kesiapan belajarnya, itu semua dipersiapkan sebelum pembelajaran. Kemudian untuk kepemimpinan pembelajaran, di sini alhamdulillah juga untuk kepemimpinan pembelajaran umpan balik yang diberikan itu mengalami peningkatan, mulai dari merencanakan lingkungan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid, kemudian mempraktikkan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi murid untuk beraktivitas secara mandiri dan berkelompok,
Kemudian pembagian kelompok juga ketua kelompoknya itu tidak itu saja, jadi semua merasakan, yang semua merasakan ini seperti itu. Kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan saran dan kritik terkait proses pembelajaran. Sebaliknya ada juga. Kemudian poin yang selanjutnya, memimpin perencanaan pelaksanaan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Alhamdulillah di sini juga 100% CGP mampu memaksimalkan. Di sini CGP mengajak rekan sejawat untuk merencanakan pembelajaran yang mendorong murid gemar belajar. Kemudian CGP mengajak sesama guru melakukan pembelajaran yang mendorong murid gemar belajar juga. Kemudian memandu pertemuan dengan rekan sejawat untuk mendiskusikan beragam strategi ataupun permasalahan-permasalahan yang dialami oleh rekan sejawat. Jadi bisa saling berbagi seperti itu, Pak. Nah, itu yang bisa diinformasikan berdasarkan hasil refleksi dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan murid. Kemudian orang tua juga di sini dilibatkan, seperti kemarin juga untuk sosialisasi aset dan pemetaan aset juga orang tua dilibatkan. Dan alhamdulillah tanggapan dari orang tua itu sangat baik sekali, sangat mendukung, sehingga mudah-mudahan untuk program Masadi ini bisa terlaksana di semester depan, karena sekarang menuju akhir semester. Insya Allah di semester depan program Masadi ini menanam apotek hidup di sekolah asri, gotong royong dan intensif bisa dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan dan berguna insya Allah bagi warga sekolah dan lingkungan. Itu Pak yang bisa disampaikan. Terima kasih. Jadi intinya bagaimana menyampaikan atau menarasikan dari analisis jawabannya yang sudah dimasukkan ke dalam format, baik lampiran 1, 2, 3, atau 4, dari peran guru penggerak dalam kesepakatan dengan kepala sekolah sampai mendiskusikan tentang 4 kompetensi yang sudah dilakukan, yang sering dilakukan dan konsisten dilakukan, dari yang belum dilakukan itu telah tadi sudah tersampaikan. Jadi intinya tadi sudah juga bagaimana cara merefleksi hasil umpan balik tersebut, terutama fokusan pada kompetensi seorang calon guru penggerak di sana, yang juga nanti akan dimasukkan ke format pendampingan renang di LMS 12 kan gitu. Jadi tadi sudah tersampaikan bagaimana ketika melakukan survei terhadap 5 orang siswa sebagai perwakilannya terhadap kepemimpinan pembelajaran. Tadi sudah tersampaikan dari modul 2.1, 2.2 bagaimana praktik baik tentang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari tadi disampaikan itu siswa, kemudian bagaimana kesiapan mereka, minat bakat mereka juga harus terakomodir, ya, terfasilitasi. Kemudian dari prosesnya kan, dengan menggunakan tipe belajar mereka dalam proses pembelajaran kelas, ketika satu kelas ada 30 saja, kita harus memfasilitasi 30 orang peserta didik. Bagaimana caranya secara efektif, ya, dalam kelas tersebut dibagi berdasarkan tipe belajarnya. Inilah yang audio, inilah yang video. Kalau video itu berarti audio visual kan, Bu, ya. Kemudian inilah yang kinestetik, dengan bagaimana penilaiannya sesuai dengan kalau tersebut. Misalnya ketika temanya misalnya tentang lingkungan, nah berarti yang audio tugasnya adalah mendengarkan sebuah tayangan atau apa namanya ya, tayangan berupa lingkungan. Nah, kemudian yang video itu berarti dia juga sama, hanya fokusannya mata dengan telinganya dan kinestetik mereka, bagaimana cara mereka itu memahami secara kinestetika itu, artinya dengan gerakan yang muncul. Misalnya ketika diteskan ya sama dengan tema tersebut, tapi beda prosesnya. Ketika audio misalnya dinilainya itu adalah membuat laporan misalnya, kalau visualnya membuat sebuah visualitas, dan ketika kinestetika misalnya disuruh nyanyi atau dan sebagainya. Nah itu ketika kita sudah membuat atau menganalisis jawaban dari survei tentang kompetensi kita sebagai pemimpin pembelajaran. Tadi juga sudah tersampaikan bagaimana kompetensi mengembangkan diri dan orang lain mengembangkan diri, terutama mengembangkan diri sendiri sesuai dengan kemauan sendiri kan, itu ya, tanpa paksaan. Ketika kita aktif dalam sebuah
jejaring itu ya, misalnya ketika SMP kan mengenai MGMP, ketika SD itu kan HKG atau gugus kan gitu ya, itu melibatkan diri apalagi sebagai pengurus misalnya, itu kan lebih baik. Nah kemudian untuk dalam pengelolaan sekolah tadi sudah tersampaikan sebagai pengelolaan sekolah atau manajemen sekolah, jadi sudah sampaikan bagaimana cara membantu kepala sekolah dalam mengelola sekolah agar satu, sekolah lebih baik, dua, kualitas pembelajaran itu meningkat, yang tiga ya input atau output atau standar SKL ya, standar kelulusan siswanya itu ya akan lebih baik ya, dan sehingga masyarakat bisa menilai keluarnya, berarti alumni itu akan diterima di sekolah menengah atas atau sekolah menengah yang favorit. Nah sementara sekolahnya sendiri akan menjadi rebutan dan animo atau tingkat menyekolahkan untuk menitipkan anaknya di sekolah tersebut akan semakin bagus. Nah kemudian bagian akhirnya tadi dalam pengembangan sekolah, bagaimana sekolah yang sudah berkembang menjadi berkembang dengan menggunakan pola misi yang sudah dibuat itu. Misalnya pembuatan misi yang tadi merupakan akronim, bagaimana caranya kita harus tangguh, misalnya menghadapi berbagai hal dengan menggunakan pendekatan SWOT. Kemudian bagaimana ya kita semangat ya, karena semangat atau spirit is part of success ya, karena dengan semangat itu ada setengahnya berhasil buat kita. Semangat itu penting dalam melakukan atau menjalankan sebuah kegiatan atau sebuah proyek misalnya. Nah kemudian pengembangan yang lain misalnya dari sekolah itu sesuai dengan lingkungannya tadi, karena fokusannya ini sekolahnya berada di lingkungan seperti ini ya, tetap pergerakan-gerakannya itu dari lingkungan yang asri gitu ya. Makanya Mas Sagi di sana ada apoteknya, ada tanamannya, itu diberdayakan kan, empowering itu diberdayakan, artinya lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan kebutuhan masyarakat kita. Nah bagian akhir ini bisa Ibu analisis jawaban secara umum, kemudian simpulkan, dan bagaimana refleksi di bagian akhir kita yang tidak terasa sudah mendekati substansi dan esensi dari materi, dari mulai modul 1.1 sampai 1.4 ya, dari modul 2.1, 2.2 dan modul 3.1, 3.2 dan 3.3 ya. Nah itu sudah berakhir. Bagaimana Ibu menyimpulkannya itu? Silakan. Alhamdulillah, membuka calon guru penggerak ini sudah sekarang PI yang terakhir. Refleksi yang pertama mulai dari modul yang pertama yaitu tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Di sana kita diajarkan bagaimana pendidikan kita akan menanam padi, kita harus merawatnya dengan sebaik mungkin, dipupuk, dirawat supaya menghasilkan generasi-generasi bangsa yang berkualitas, yang bermakna. Jadi tidak hanya di sini membiarkan anak-anak berkembang, tetapi kita menuntun, misalnya dituntun guru sebagai penuntun, sebagai fasilitator, jadi membawa anak-anak menjadi berbahagia, selamat, mendapatkan keselamatan yang seperti ini, kebahagiaan seperti ini. Kemudian di sini modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini guru sangat memiliki peran yang sangat penting dengan nilai yang baik, kemudian peran guru yang baik juga di sini dapat meningkatkan kualitas murid-murid untuk membawa ke murid menjadi bahagia, selamat, mencapai cita-citanya. Kemudian di sini juga di modul 1.3 itu ada visi guru penggerak. Di sini visinya itu dapat membawa anak didik kita menjadi yang semangat, yang tangguh, yang agamis, kemudian solidaritas, kemudian asri. Nah di sana perlu sekali menanamkan nilai-nilai budaya positif di sini di modul 1.4 ini, bagaimana kita menanamkan budaya positif terhadap anak mulai dari datang di gerbang sekolah sampai kembali lagi ke rumahnya. Nah di sana kita harus mampu sebagai guru penggerak itu mampu menanamkan nilai-nilai budaya positif yang tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah, tetapi harus menerapkannya di pribadinya sendiri, kemudian di lingkungan
kemudian kemudian di modul 2.1 itu ada pembelajaran yang terintegrasi di mana guru penggerak itu harus melihat secara keseluruhan mulai dari profil anak, kesiapan anak, kemudian kesiapan untuk belajarnya, bagaimana dilihat gaya belajarnya seperti apa anak ini. Nah, seorang guru itu harus bisa mengelola semua itu sehingga penilaiannya juga nanti berbeda disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Nah, di sini juga perlunya menanamkan pembelajaran sosial emosional. Jadi itu sangat penting sekali kita memperhatikan kondisi sosialnya murid kita, emosionalnya itu di dalam pembelajaran itu sangat menentukan sekali. Jadi kita di dalam pembelajaran itu harus melihat situasi anak bagaimana di dalam pembelajaran, harus memberikan nuansa yang menyenangkan tetapi bermakna. Kemudian di sini juga di modul 2.3 ada coaching untuk supervisi akademik. Kami dituntut untuk bisa mengembangkan potensi rekan sejawat juga supaya bisa lebih meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Jadi dengan coaching ini kita bisa ikut meningkatkan kompetensi rekan sejawat, tetapi rekan sejawat sendiri yang menentukan bagaimana ini yang rencana awalnya, kemudian rencana akhirnya ternyata harus seperti ini. Jadi bukan coachnya, tapi coachingnya sendiri yang bisa menemukan solusi dengan bantuan coach seperti itu. Kemudian CGP juga di sini harus pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini harus bisa mengambil keputusan apakah di sini dilema etika, harus menanggung resiko apapun kalau menjadi seorang pemimpin itu, tetapi dengan mempertimbangkan berbagai aspek juga di sini. Kemudian pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, di sini juga harus melihat aset-aset apa yang dipunyai oleh sekolah, harus diidentifikasi. Kemudian aset yang belum dikembangkan kita gali, dengan sumber kekuatan tersebut kita kembangkan sekolah, karena sebelum mempelajari ini tidak memperhatikan aset-aset yang dimiliki, padahal setelah mempelajari modul ini ternyata banyak aset sekolah yang bisa dimiliki dan bisa dikembangkan untuk kemajuan peserta didik kita. Alhamdulillah dengan melihat aset yang ada, sehingga di modul yang terakhir saya merencanakan sebuah program Masagi yang bisa membawa anak itu mampu untuk menjadikan kepemimpinan dalam diri anak itu. Yang pertama, anak merasa memiliki, kemudian dilibatkan langsung di dalam program tersebut. Kami sebagai guru hanya mendampingi, mengawasi, selebihnya anak memutuskan sendiri, mulai dari proses apa yang akan ditanam, apa yang akan prosesnya mau seperti apa, kemudian hasilnya nanti bagaimana, itu anak sendiri. Jadi anak merasa memiliki. Di sini anak dituntut untuk menjadi seorang pemimpin baik bagi dirinya ataupun orang lain. Itu yang bisa disampaikan dalam dari modul awal sampai akhir. Ya, terima kasih. Sebenarnya bahwa dalam pendampingan individu 6 ini kita sudah hampir menjelang ke bulan ke-6 ya, bulan terakhir kita dalam prosesi dari memahami peran ya, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang calon guru penggerak. Dari intinya kompetensinya itu ada 4 ya. Mulai dari bagaimana seorang calon guru penggerak mengembangkan diri dan juga meraih ya, orang lain untuk sama-sama mengembangkan diri ya, baik tadi itu seperti yang ada dalam kompetensi tenaga pendidikan, kompetensi sosialnya, kompetensi kepribadiannya, kompetensi pedagogik maupun kompetensi sosial, kepribadian, pedagogik dan profesional ya. Jadi ke sana pengembangan utama bagaimana kita melibatkan diri dan juga melibatkan dengan orang lain dalam jejaring sosial, dalam sebuah organisasian sesuai dengan profesi yang kita miliki.
Nah kemudian intinya adalah ketika kita berada dalam sebuah prosesi, berarti kita harus menjalankan apapun yang diharuskan itu secara optimal. Nah itu sebagai kompetisi yang pertama. Kemudian tadi kompetisi yang kedua, kita juga harus mampu menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama mengalihkan transformasi sekolah dari sebelumnya adalah berpusat pada guru, sekarang harus berpusat pada siswa, yang tadinya adalah siswa sebagai objek, sekarang siswa menjadi sumber atau sebagai subjek dalam pembelajaran. Jadi kita hanya sebagai among saja, hanya mengayomi, hanya menuntun mereka bagaimana mengoptimalkan potensi kemudian kompetensi yang mereka miliki. Nah, kemudian informasi yang ketiga tadi sudah kita sampaikan juga bahwa seorang guru penggerak harus mampu menjadi seorang pemimpin dalam pengelolaan sekolah. Mengelola sekolah bersama-sama kepala sekolah, bersama-sama rekan sejawatnya, terutama program-program yang berdampak pada murid. Kemudian yang keempatnya adalah kompetensi bagaimana cara mengelola sekolah juga, manajemen sekolah. Jadi sampaikan karena intinya dalam modul-modul yang tadi sudah saya sampaikan sudah jelas. Terakhir di modul 3 ini kan mulai dari bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang berbasis pada kebajikan, kemudian bagaimana menetapkan akses sekolah agar rancangan program yang berdampak pada siswa ini terfasilitasi, terakomodir oleh sumber daya yang ada di sekolah dulu kan. Jadi tidak terlalu banyak meningkat atau menambah aset yang di luar sekolah itu. Jadi kita optimalkan, kita berdayakan acara sekolah yang ada. Nah kemudian tadi yang terakhirnya ketika melihat pemetaan aset sekolah, kemudian sumber daya siswa itu, nah kita berdayakan mereka dengan menggunakan pendekatan mulai dari voice ya, mendengar suara mereka, berbagi opini, berbagi pendapat, berbagi informasi dan berbagi pengalaman. Kita dengar voice atau suara mereka, pendapat mereka, kemudian dari itu kita choice ya, artinya berupa pilihan. Satu pilihannya memilih misalnya opini yang terbaik, atau juga ketika program sudah ada ya mereka juga ya berhak untuk memilih mana program yang menurut mereka juga baik. Nanti sesuaikan, kalau ada dilema etika nanti kan sebuah itu ciri dari suatu organisasi itu tidak masalah, yang penting bagaimana solusi terbaik, win-win solution bisa dilaksanakan. Nah itu intinya. Dan bagian akhir ini kesan pesan Ibu sebagai seorang guru penggerak yang akan mengakhiri dalam pendampingan ini bagaimana? Kesan-kesannya alhamdulillah dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya sangat memiliki ilmu yang baru gitu ya Pak, ilmu yang baru, tentunya ilmu yang dapat saling berbagi dengan rekan-rekan sejawat baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Semoga ilmu yang saya dapatkan ini bisa bermanfaat untuk kemajuan di pendidikan Indonesia. Kemudian dari 4 kompetensi yang ada itu kira-kira sudah bisa terkuasai atau masih ada yang perlu ditingkatkan? Mungkin untuk kompetensi yang keempat ini di manajemennya, karena saya hanya sebagai guru jadi hanya bisa membantu kepala sekolah di dalam pengelolaan sekolah ya. Kita kan membantu, tapi membantunya kan sudah secara optimal ya, sudah kita lakukan, yaitu dengan membuat visi sekolah dan juga membuat program sekolah itu masa kita tersebut ya. Visi sekolah waktu itu kan membuat apa? Tansa kan, itu salah satu bagaimana optimalisasi seorang guru penggerak membuat visi sekolah, membantu membuat visi sekolah yang berdampak pada siswa, juga ketika membuat program sekolah yang berdampak pada siswa. Di sini tentunya juga sudah membuat programnya itu berupa masagi yang menanam objek sekolah agar asri dan gotong royong serta berkelanjutan atau kontinuitas yang bagus. Nah kemudian bagian akhirnya kira-kira apa harapan ke depan itu setelah nanti lulus sebagai guru penggerak, dari sekarang calon guru penggerak, apa harapan ke depan? Harapan ke depannya saya lebih
lebih memperbaiki diri saya lagi untuk konsisten menjalankan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru untuk pengembangan murid-murid menjadi membawa mereka menjadi lebih baik, bahagia, menyenangkan, intinya pembelajaran yang bermakna seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi masuk ke filosofi pendidikan ya, dari Ki Hajar Dantoro, bagaimana kita membawa anak itu selalu bahagia dan apa namanya itu aman, atau apa namanya itu bahagia dan selamat ya, selamat dan bahagia itu. Dan itulah pesan dan juga termasuk harapan Ibu Dani Agustinawati SPD, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Tanjungsari ini. Dan inilah akhir dari pendampingan kami di pendampingan terakhir yang ke-6, dan mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan selama 6 kali pendampingan dan terakhir nanti ditunggu gelar karyanya di Lokakarya ke-7, dan mudah-mudahan sampai hari ini Ibu Nia sudah bisa menyelesaikan semua lembar mandiri studi atau LMS-nya, sehingga nanti fokus ke gelar karya dari Lokakarya ke-7. Demikian akhir dari pendampingan terakhir, pendampingan ke-6 dengan CGP Ibu Nia Agustinawati SPD. Sekali lagi, salam guru penggerak, tergerak dan menggerakkan. Terima kasih, sampai jumpa pada gelar karya ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah mata.